Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-9 ini, saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan emosional serta intelektual di masa prenatal. Ini adalah materi dari perkembangan peserta didik di materi setelah UTS kemarin. Oke, saya bacakan terlebih dahulu apa itu pendahuluan dari masa prenatal. Kenapa kita harus mempelajari masa-masa prenatal, masa-masa bayi, sampai ke masa-masa orang dewasa dalam mempelajari ilmu? Karena kita sebagai pendidik harus mengetahui bagaimana mereka menerima ya ilmu, step by stepnya bagaimana, sehingga kita bisa menerapkannya nanti di kehidupan sehari-hari kita. Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup adalah sebuah keniscayaan. Artinya bahwa setiap makhluk hidup mau tidak mau mesti tumbuh dan berkembang. Hal inilah yang kemudian disebut dengan sunnatullah. Familiar kan dengan kata sunnatullah? Ya, manusia yang sejatinya adalah makhluk hidup mesti mengalami proses tumbuh dan berkembang sebagaimana tumbuh-tumbuhan dan binatang. Namun demikian, tumbuh dan berkembangnya manusia memiliki perbedaan dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang, karena manusia merupakan makhluk yang unik dan memiliki daya potensi akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara fisik, tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup memang sama, dimulai dari kecil sampai besar, dari pendek hingga tinggi, dari muda hingga tua, dan seterusnya. Tetapi, khusus pada manusia, tumbuh dan berkembangnya sangat kompleks. Bukan hanya sisi fisiknya saja, tetapi sisi-sisi yang lain juga tumbuh dan berkembang, seperti pertumbuhan jiwa, emosi, intelijensi, daya pikir, dan sebagainya. Masih ingat ketika kalian kecil dulu? Secara emosional berbeda dengan saat ini. Kalian sudah mahasiswa, sudah dewasa, sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk buat kalian, sudah bisa menahan emosi, mengontrol perasaan kalian, dan sebagainya. Begitu juga intelijensi. Kalian sekarang sudah bisa menalar dengan baik, sudah bisa menganalisis dengan baik, daya pikir kalian semakin kuat, semakin tajam, semakin berhati-hati, dan sebagainya. Tumbuh dan berkembangnya manusia berdasarkan prinsip-prinsip perkembangan adalah never-ending process. Yakni manusia secara terus-menerus berkembang dan berubah sejak masa konsepsi hingga mencapai kematangan atau masa tua. Dengan prinsip perkembangan inilah, manusia sedini mungkin mulai dari masa konsepsi atau masa pembuahan dalam rahim hingga masa tua harus dipersiapkan dengan matang dan terencana agar tumbuh dan berkembang menghasilkan manusia yang potensial, manusia yang siap pakai, manusia yang mampu mengarungi kehidupan di abad modern ini. Apakah kalian siap mengarungi kehidupan di abad modern ini? Semuanya serba digital, semuanya serba berkompetensi di media massa, media sosial, dan sebagainya. Itu tantangan kalian sebagai guru bahasa Inggris nanti. 2-3 tahun lagi, 4 tahun lagi, kalian akan masuk ke masyarakat. Kalian akan bermanfaat buat mereka. Dan pasti eranya akan berubah. Canggihan teknologi pun akan berubah. Kalian siap? Harus siap. Siapkan dari sekarang. Menurut penelitian ilmiah terbaru, anak-anak dapat dididik sejak masih dalam kandungan. Karena selama dalam kandungan, otak dan indera pendengaran anak sudah mulai berkembang. Mereka dapat merasakan apa yang terjadi di luar kehidupan mereka. Sementara yang mempengaruhi otak dan indera pendengaran bayi di dalam kandungan antara lain emosi dan kejiwaan ibu, rangsangan suara yang terjadi di sekitar ibu. Pertumbuhan dan perkembangan masa prenatal. Istilah pertumbuhan dan perkembangan memiliki arti yang berbeda. Pertumbuhan diartikan dengan growth yang berorientasi pada aspek fisik seperti berat badan, pertumbuhan badan, bentuk tubuh, dan lain-lain. Sementara perkembangan diterjemahkan dari istilah developmental, yakni perkembangan yang orientasinya pada faktor mental,
kejiwaan, atau psikologi. Walaupun kedua istilah tersebut berbeda, tetapi tetap memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Sebagai contoh, ketidakterpisahan dari keduanya adalah ketika bertambahnya umur seseorang, maka akan mempengaruhi sikap psikologi yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan selalu bersama dalam konteks kehidupan manusia. Pada pertengahan tahun 1940, dimulai untuk mengetahui segala kejadian pada masa prenatal yang sangat penting untuk dapat memahami secara utuh pola perkembangan yang normal. Masa prenatal bukan saja merupakan periode khusus dalam rentang kehidupan manusia, tetapi juga merupakan periode yang sangat menentukan. Sebelum adanya pengakuan dari para tokoh psikologi barat terhadap masa prenatal ini, tokoh psikologi timur, khususnya para tokoh psikologi Islam, telah lebih dulu menetapkan periode prenatal ini sebagai periode awal perkembangan individu. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi menjadi landasan utama para psikologi Islam yang telah memberikan informasi tentang dimulainya kehidupan manusia sejak janin berada dalam kandungan ibunya. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi, secara tidak langsung telah disebutkan bahwa selama periode prenatal ini, individu tidak hanya mengalami perkembangan fisik, melainkan juga mengalami perkembangan psikologis. Tahapan perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal dibagi menjadi 3 fase: germinal, embrio, dan janin. Fase germinal adalah fase perkembangan prenatal yang terjadi 2 minggu pertama setelah proses pembuahan. Hal ini termasuk pembentukan telur yang telah dibuahi yang disebut zigot, pembelahan sel, dan melekatnya zigot pada dinding uterus. Pembelahan sel yang cepat oleh zigot merupakan tanda dimulainya fase germinal. Pada fase ini, sekelompok sel yang disebut sebagai blastitosis terdiri dari inti sel yang kemudian berkembang menjadi embrio dan trophoblast, lapisan luar sel yang akan bertugas mendukung dan menyuplai nutrisi pada embrio. Menempelnya zigot pada dinding uterus akan terjadi pada 10-14 hari setelah proses pembuahan. Fase yang berikutnya adalah fase embrio, yaitu bagian dari perkembangan sebelum kelahiran yang terjadi dari 2-8 minggu sejak masa pembuahan. Selama fase embrio, kecepatan dalam proses pembedaan sel semakin intensif. Sistem pendukung pada sel mulai terbentuk dan organ tubuh mulai terlihat. Fase ini dimulai ketika blastitosis mulai melekat pada dinding uterus. Sementara itu, ektoderm merupakan lapisan terluar dari lapisan sel yang menjadi otak dan saraf, reseptor sensoris, telinga, hidung, dan mata misalnya, dan kulit, misalnya rambut dan kuku. Setiap bagian terbentuk dari 3 lapisan ini. Jadi, tugas utama endoderm membentuk organ yang menyelimuti bagian dalam tersebut, dan ektoderm membangun bagian permukaan tubuh. Fase berikutnya dari tahapan perkembangan prenatal adalah fase janin. Apa itu fase janin? Fase janin merupakan fase perkembangan sebelum kelahiran yang dimulai 2 bulan setelah proses pembuahan dan umumnya berlangsung selama 7 bulan. Pertumbuhan dan perkembangan semakin menunjukkan prosesnya yang luar biasa. Perkembangan otak adalah satu hal yang paling menakjubkan dalam perkembangan prenatal. Saat bayi dilahirkan, mereka telah memiliki kurang lebih 100 miliar neuron atau sel saraf yang mengatur proses informasi di bagian sel dalam otak. Selama perkembangan prenatal, neuron bergerak ke tempat yang seharusnya dan mulai saling berhubungan. Bentuk dasar otak manusia disusun pada 2 trimester pertama pada masa perkembangan prenatal. Trimester ketiga dan 2 tahun pertama setelah dilahirkan ditandai dengan terhubung dan berfungsinya. Bagaimana pendapat Islam
terhadap periodisasi masa prenatal. Ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ada beberapa tahapan masa prenatal menurut Al-Quran. Yang pertama, tahap sulalatin mintin atau saripati tanah. Yang kedua, tahap nutfah. Yang ketiga, tahap alaqah. Dan yang keempat, tahap yang kelima adalah tahap izoman. Yang keenam, tahap lahman. Yang ketujuh, tahap takhalluk atau perkembangan. Nah, apa pentingnya periode prenatal bagi perkembangan? Terutama kalian sebagai calon guru harus mengetahui perkembangan setiap manusia mulai dari janin sampai mereka dewasa. Pada saat kehamilan, ada 4 kondisi penting yang mempengaruhi perkembangan individu selanjutnya. Ada peranan masing-masing kondisi dalam perkembangan individu akan menjelaskan mengapa saat hamil merupakan periode yang paling penting dalam rentang kehidupan. Yang pertama, sifat bawaan. Yang menentukan sifat bawaan yang diperoleh dari kedua orang tua dan dari nenek pihak ibu maupun pihak ayah. Sifat bawaan ditentukan satu kali untuk seluruh kehidupan seseorang pada saat kehamilan. Maka, hal ini menjadi penting daripada saat sifat bawaan dapat berubah dalam tahap-tahap perkembangan berikutnya. Ada 2 hal yang mempengaruhi penurunan sifat bawaan selanjutnya, yaitu faktor keturunan, dan yang kedua, sifat bawaan sepenuhnya, merupakan masalah kebetulan. Tidak ada cara tertentu mengendalikan jumlah kromosom dari pihak ibu ataupun pihak ayah yang akan diturunkan pada anak. Yang kedua, jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin individu merupakan unsur penting kedua yang terjadi pada saat pembuahan. Penentuan jenis kelamin bergantung pada jenis spermatozoon yang menyatu dengan ovum. 2 jenis spermatozoa matang diproduksi dalam jumlah yang sama. Pertama, 22 pasang kromosom ditambah 1 kromosom X telur yang matang selalu mengandung kromosom X. Bila telur ini dibuai oleh spermatozoon pembawa kromosom X, maka akan menghasilkan anak perempuan. Kedua, 22 pasang kromosom ditambah 1 kromosom Y, telur yang matang, selalu mengandung kromosom X. Bila telur ini dibuai oleh spermatozoon pembawa kromosom Y, maka akan menghasilkan anak laki-laki. Yang ketiga adalah jumlah anak. Peristiwa penting ketiga pada saat kehamilan adalah menentukan jumlah anak yang akan lahir. Meskipun pada umumnya, pada peristiwa kelahiran hanya 1 anak yang dilahirkan, tetapi sering juga terjadi kelahiran kembar. Yang keempat adalah posisi urutan anak. Hal penting yang keempat pada saat kehamilan adalah penentuan posisi urutan anak yang terbentuk di antara saudara-saudaranya. Meskipun hal ini berubah dalam 1 tahun atau 2 tahun setelah lahir, posisi urutan anak tetap sama sejak masa kehamilan. Misalnya, anak kedua mungkin merupakan anak bungsu atau menduduki posisi anak terakhir dalam 1 tahun atau lebih. Tetapi kedudukannya diganti oleh adiknya yang baru lahir. Peralihan posisi anak bungsu menjadi anak tengah dapat mengganggu selama beberapa waktu. Tetapi, anak bahkan bayi cenderung dapat menyesuaikan diri dari perubahan ini. Kedudukan anak dalam keluarga juga sangat mempengaruhi bagaimana anak menghadapi masyarakat. Ada 3 trimester perkembangan prenatal, yaitu trimester pertama atau 3 bulan pertama, yaitu di minggu keempat terjadi pembuahan, ya, panjangnya kurang dari 0,25 cm, sedangkan di minggu ke-8 panjangnya sekitar 2,5 cm, sudah terlihat wajah, mata, telinga, mulut, tunas gigi yang belum sempurna, lengan dan kaki mulai bergerak, otak mulai terbentuk, denyut jantung janin mulai dapat dideteksi. Di minggu ke-12 panjang mencapai 7,5 cm
dan berat 1 ons, mulai dapat menggerakkan lengan dengan kaki, jari tangan, dan jari kaki. Trimester kedua atau 3 bulan kedua, janin di minggu ke-16 panjangnya mencapai 15 cm dan berat antara 4 hingga 7 ons. Denyut jantung kuat, kulit masih transparan, bulu-bulu halus menutupi tubuh, kuku jari tangan dan kaki terbentuk, gerakan mulai terkoordinasi, dapat berguling dalam cairan ketuban. Di minggu ke-20, panjang mencapai 30 cm dan berat 0,25 hingga 0,5 kg. Denyut jantung dapat didengar dengan stetoskop, menghisap ibu jari, cegukan, rambut, bulu mata, dan alis sudah ada. Di minggu ke-24, panjang mencapai 35 cm dan berat antara 0,5 hingga 0,75 kg. Kulit mengeriput dan terlapisi oleh lapisan pelindung, mata mulai terbuka, kotoran dikumpulkan di usus. Kuat. Di trimester ketiga atau 3 bulan terakhir, minggu ke-28, panjang bayi mencapai 35 hingga 42,5 cm dan berat antara 1,25 hingga 1,5 kg. Lemak tubuh mulai bertambah sangat aktif, pernafasan belum sempurna. Minggu ke-32, panjang mencapai 41,25 hingga 45 cm. Berat antara 2 sampai 2,5 kg. Mempunyai periode tidur dan terbangun, merespon bunyi, dapat mengambil posisi kelahiran, tulang tengkorak masih lunak dan fleksibel, mineral besi tertumpuk di hati. Minggu ke-36 sampai ke-38, panjang bayi 47,5 hingga 50 cm dan berat antara 3 hingga 3,75 kg. Kerutan pada kulit berkurang, vernix sesosa tebal, lanugo jauh berkurang, aktivitas berkurang, memperoleh imunitas dari ibu. Perkembangan fase prenatal di atas juga dikembangkan oleh Elizabeth Hurlock dan masih berfokus pada perkembangan fisik saja. Akan tetapi, perkembangan psikis pada masa ini juga bisa dilihat. Diane Papalia dan kawan-kawan menyebutkan perkembangan psikis pada masa prenatal ini terbagi ke dalam 2 aspek, yaitu aspek kognitif dan aspek psikososial. Pada aspek kognitif, kemampuan untuk belajar, mengingat, dan merespon terhadap stimuli sensori mulai berkembang. Dan perkembangan psikososial, janin dapat merespon kepada suara ibu dan mengembangkan rasa suka pada suara tersebut. Bagaimana dengan kecerdasan atau intelektualitas bayi pada masa prenatal? Dalam memahami sisi intelektualitas pada masa prenatal, terlebih dahulu mengetahui dan memahami apa yang disebut dengan hereditas. Kekuatan yang diturunkan dari generasi tua ke generasi selanjutnya melalui sel-sel benih, bukan sel-sel somatis atau sel-sel badan, itu adalah hereditas. Ada beberapa prinsip tentang sifat dan kecerdasan orang tua yang diturunkan kepada anaknya. Yang pertama, prinsip reproduksi, yaitu sel-sel benih yang diturunkan orang tuanya kepada anak adalah berbeda satu dengan yang lainnya, seperti kepandaian atau kecerdasan anak berbeda dengan kepandaian dan kecerdasan orang tuanya. Prinsip yang kedua adalah prinsip konformitas, yakni setiap jenis akan menurunkan jenis yang sama, seperti jenis manusia akan menurunkan manusia juga. Artinya bisa jadi kecerdasan seseorang akan menurunkan kecerdasan yang sama kepada anaknya. Yang ketiga adalah prinsip variasi, yaitu bahwa sel-sel benih pada orang tua, baik ibu, bapak, kakek, nenek, akan menurunkan berbagai perbedaan pada anaknya. Bisa jadi anak akan sama dengan ayahnya, bisa jadi meniru ibunya,
bisa jadi meniru kakek atau neneknya. Ada yang bapaknya cerdas tetapi anaknya kurang cerdas, karena anak tersebut meniru ibunya yang kurang cerdas. Begitu pula sebaliknya. Atau anak tersebut cerdas karena meniru kakeknya, padahal kedua orang tuanya tidak cerdas. Dan bermacam-macam variasi, tetapi kedua orang tuanya yang lebih dekat akan lebih dominan menurun kepada si anak. Yang keempat adalah prinsip regresi filial, yaitu pembawaan orang tua akan memunculkan keturunan atau kecerdasan pada sifat rata-rata pada umumnya. Biasanya, orang tuanya cerdas, anaknya pun menjadi cerdas dan sebaliknya. Bagaimana terhadap emosi di masa prenatal? Pendidikan anak dimulai pada saat sepasang suami istri berhubungan seksual. Di saat itulah sel-sel yang dikeluarkan dan disatukan adalah sel-sel yang terkondisikan. Kematangan pribadi, kebahagiaan yang dirasakan suami istri, serta kondisi lain sangat menentukan bagaimana sel-sel itu menjadi manusia nantinya. Prenatal education dilakukan dengan mengatur peri kehidupan dan pikiran-pikiran orang tuanya, yang melalui perasaan sang istri akan berpengaruh pada watak janin. Usaha pendidikan dan pembentukan watak itu juga dilakukan setiap kali suami istri bersenggama dengan pikiran yang tenang dan harapan yang positif. Jika senggama secara liar di sembarang waktu dan hanya untuk memuaskan nafsu, bisa menghasilkan keturunan yang liar juga. Emosi atau suasana hati orang tua yang sedang melakukan proses pertemuan sel sperma dan sel telur akan mempengaruhi kesehatan jasmani dan rohani, IQ, EQ, dan SQ anak yang akan dilahirkan. Sementara itu, anggapan negatif akan membentuk interaksi antara orang tua dan anak yang tidak sehat, sehingga sangat mengganggu pertumbuhan jiwa dan kepribadian anak itu sendiri. Ketika anak dipersepsi secara positif, maka akan lahir optimisme dalam keluarga dan secara dialektik, anak-anak pun akan menemukan kebahagiaan arahan dan proses pembelajaran. Bagaimana mengenai sosial di masa prenatal? Dalam pendidikan, di masa prenatal terkait tingkat sosial harus dilakukan oleh seorang ibu di masa kehamilannya. Dalam ajaran Islam, dikemukakan beberapa langkah praktis seorang ibu antara lain, yang pertama, mengajak bayi bersama-sama melakukan perbuatan baik. Misalnya, "Nak, mari kita tengok kakak yang sedang sakit," dan lain-lain. Yang kedua, perbuatan tadi lakukan dengan mengelus-elus perut ibu. Yang ketiga, menjelaskan kata dan makna kebaikan, misalnya jujur, baik, menolong orang, dan lain-lain. Yang keempat, mengikuti pengajian, merupakan sarana yang baik dalam meningkatkan daya sosial dan keagamaan anak. Bagaimana mengenai moral anak di masa prenatal, di masa saat mereka masih di dalam kandungan ibu? Stimulasi pralahir mempengaruhi mental bayi. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Reen dan Lehrer menunjukkan beberapa hal pada bayi yang mendapatkan stimulasi pralahir. Ada suatu masa krisis dalam perkembangan bayi yang dimulai usia sekitar 5 bulan sebelum dilahirkan dan berlanjut hingga usia 2 tahun. Ketika stimulasi otak dan latihan-latihan intelektual dapat meningkatkan kemampuan bayi. Stimulasi pralahir dapat membantu mengembangkan orientasi dan keefektifan bayi dalam mengatasi dunia luar setelah dilahirkan. Bayi-bayi yang mendapatkan stimulasi pralahir lebih dapat mampu mengontrol gerakan-gerakan dan lebih siap untuk menjelajahi dan mempelajari lingkungan setelah ia dilahirkan. Para orang tua yang telah berpartisipasi dalam program pendidikan pralahir menggambarkan anak mereka lebih tenang, waspada, dan bahagia. Kesimpulan, para ahli psikolog perkembangan meyakini bahwa
kehidupan manusia dimulai dengan bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur wanita. Sel sperma bergabung dengan sel telur dan menghasilkan satu sel yang telah dibuahi yang disebut zigot atau nutfah. Sperma dan sel telur dibuat oleh sel-sel perkembangbiakan yang disebut sel benih atau germ cell. Sel-sel ini mengandung 46 kromosom yang didapatkan dari sperma ayah dan ovum ibu yang dibentuk menjadi 23 pasang. Setiap satu kromosom terdiri dari satu kromosom ayah dan satu kromosom ibu. Yang kedua, perkembangan prenatal dibagi menjadi 3 fase: germinal, embrio, dan janin. Pertama, fase germinal adalah fase perkembangan prenatal yang terjadi 2 minggu pertama setelah proses pembuahan. Yang kedua, fase embrio, yaitu bagian dari perkembangan sebelum kelahiran yang terjadi dari 2-8 minggu sejak masa pembuahan. Dan yang ketiga, fase janin merupakan fase perkembangan sebelum kelahiran yang dimulai 2 bulan setelah proses pembuahan dan umumnya berlangsung selama 7 bulan. Terdapat 4 prinsip tentang sifat dan kecerdasan orang tua yang diturunkan kepada anaknya: prinsip reproduksi, konformitas, variasi, dan regresi filial. Yang keempat, berkomunikasi dengan bayi pralahir bisa melalui sentuhan, getaran, gerakan suara, dan cahaya. Dan yang kelima, kondisi emosi tertentu yang sering terjadi atau berlangsung lama pada sang ibu dapat mengakibatkan perubahan-perubahan organik dalam bayi yang belum lahir. Bayi yang berat lahir rendah dan sering menangis kebanyakan terlahir dari ibu yang sangat cemas selama kehamilan atau mempunyai sikap negatif terhadap kehamilannya. Ketika janin tumbuh, jalur perkembangannya tergantung pada informasi yang diterima lewat darah